Halo semuanya, saya di sini akan membahas film berjudul Koe no Katachi yang mengisahkan seorang anak laki-laki yang merundung seseorang. Akan tetapi, ia menyesali apa yang ia perbuat. Gimana cerita selanjutnya? Langsung saja kita mulai. Suatu hari di sebuah sekolah, seorang siswi bernama Nishime Shoko atau kita panggil saja Shoko, baru saja pindah ke sebuah sekolah dasar, di mana dia mendapat kelas yang bisa dibilang tidak baik untuknya. Karena di kelas inilah, Shoko bertemu dengan Ishida yang dikenal suka usil kepada temannya yang lain. Sewaktu Shoko memperkenalkan dirinya menggunakan buku yang bertuliskan untuk komunikasi, murid yang lain pun terkejut bahwa anak baru di sekolahnya itu adalah seorang tunarungu. Pada awalnya, semua tampak baik-baik saja hingga sekolah mereka memutuskan untuk memberikan pelajaran tambahan selama 3 menit setiap paginya untuk mempelajari bahasa isyarat yang tak lain bertujuan agar mereka dapat berkomunikasi dengan Shoko. Hal ini mendapat pertentangan dari teman sekelas Shoko yang bernama Ueno, yang juga teman akrabnya si Ishida, di mana Ueno secara terang-terangan menolak keputusan dari guru. Tapi, seorang siswi bernama Sarah justru menyambut positif keputusan ini dan menyetujui pelajaran tambahan yang diberikan. Keesokan harinya, terjadi momen yang membuat Ueno makin tidak menyukai Shoko. Di saat Ueno disuruh membacakan sebuah teks, dia diperingatkan oleh gurunya karena intonasi bacanya yang buruk. Tapi, giliran Shoko yang membaca, dia malah tidak ditegur sama sekali. Hingga ketika Ishida disuruh membaca buku, dia pun meniru suaranya. Dan hal ini tentunya membuat Ishida ditegur oleh gurunya. Ishida, fuzakeru na. Sejak kejadian itu, Ueno menghasut murid lainnya untuk menjauhi Shoko. Dan ketika Shoko sendirian, Ishida mencoba menghampirinya. Shoko mengira Ishida bakal menghiburnya, tapi ternyata satu-satunya temannya di sekolah hanyalah Sarah, dan mereka selalu tampak berduaan. Hal ini membuat Ishida dan Ueno berniat melukai perasaan Shoko dengan menuliskan di papan tulis sebuah kalimat yang berisikan bahwa Sarah meninggalkan banyak temannya sejak kehadirannya. Shoko pun masuk ke dalam kelas dan melihat tulisan itu. Kemudian Ishida berpura-pura menghapusnya seolah itu bukanlah perbuatannya. Akan tetapi, Shoko tidak merasa bersedih sedikit pun seperti yang mereka harapkan. Dan malah dia menuliskan kata terima kasih pada Ishida. Sejak dari situ, Ishida tidak pernah berhenti mengganggu dan menjauhi Shoko setiap harinya. Dia juga sering membuang alat bantu dengar Shoko, dan bahkan mencopot paksa hingga mengakibatkan telinga Shoko terluka. Keesokan harinya di kelas, Shoko tidak masuk sekolah, dan kepala sekolah mereka sedang menyelidiki laporan dari ibu Shoko yang mengatakan bahwa alat bantu dengar Shoko telah hilang dan rusak sebanyak 8 kali dalam 5 bulan terakhir. Dia mencurigai bahwa Shoko sudah menjadi korban bullying dan meminta para murid untuk mengaku. Awalnya, tidak ada yang berani mengaku, hingga wali kelas mereka menggebrak papan tulis dan menyuruh Ishida untuk berdiri dengan suara yang keras. Ishida pun akhirnya berdiri dan mengakui kesalahannya. Tapi, dia mengatakan bahwa temannya yang lain juga ikut membulinya, padahal dialah tokoh utama di balik pembulian Shoko. Teman-temannya yang lain tidak terima, hingga akhirnya satu kelas kompak untuk memusuhi Ishida. Sementara di rumah, ibu Ishida juga sudah mengetahui perbuatan nakal anaknya di sekolah.
dan dia mengajaknya untuk menemui ibu Shoko dengan maksud mengganti rugi alat bantu dengar yang sudah dirusak dan dihilangkan oleh Ishida. Keesokan harinya di sekolah, Ishida tidak sengaja melihat Shoko yang sedang mengelap meja miliknya. Ishida kemudian secara kasar memaksanya untuk berhenti. Tapi, seperti biasa, Shoko membalasnya dengan senyuman yang membuat Ishida merasa jijik. Sehingga, dia mendorong Shoko. Hingga kesabaran Shoko habis dan balik melawan Ishida. Shoko juga mengatakan kalau selama ini dia sudah berusaha untuk selalu berbuat baik kepada semua orang. Tapi entah kenapa, Ishida membalasnya dengan cara sebaliknya. Tak lama setelah itu, wali kelas mereka menginformasikan bahwa Shoko sudah pindah ke sekolah lain. Setelah kepindahan Shoko, akhirnya Ishida menyadari bahwa setiap hari mejanya selalu dicoret-coret oleh teman sekelasnya yang masih kesal dengan dia. Dan kalimat coretannya berupa makian-makian yang sepertinya Ishida sudah tidak diterima bergaul dimanapun. Hingga bertahun-tahun berlalu, dan Ishida sudah beranjak dewasa. Ishida juga menjalani kursus di sekolah yang menyediakan kelas bahasa isyarat. Secara tak sengaja, dia bertemu seorang siswi sekolah tersebut yang bila diperhatikan itu adalah Shoko yang sudah dewasa. Dan benar itu adalah Shoko. Ishida kemudian memanggilnya lalu memperkenalkan diri, akan tetapi setelah mendengar nama Ishida, Shoko langsung lari ketakutan. Dengan segera, Ishida mengejarnya dan mengembalikan buku yang pernah dia lempar ke kolam dengan menggunakan bahasa isyarat yang sudah dia pelajari. Ishida kemudian menyampaikan permintaan maafnya dan mengungkapkan keinginannya untuk berteman dengan Shoko. Tomodachi ni nareru kana? Nani ittenno ore? Keadaan pun kini sudah berbalik. Ternyata selama ini Ishida selalu dihantui rasa bersalahnya kepada Shoko. Bahkan sampai SMA pun tidak ada yang mau berteman dengannya karena mereka tahu kalau Ishida adalah seorang pembuli yang keterlaluan. Hingga Ishida merasa kesepian di tengah keramaian murid lainnya dan dia lebih sering menyendiri. Suatu hari, Ishida melihat dua orang siswa sedang merebutkan sepeda hingga salah satunya berteriak minta tolong ke arah Ishida. Kemudian, Ishida mendekat dengan maksud meminjamkan sepeda miliknya sehingga dia pun pergi dengan jalan kaki. Di tengah jalan, dia menemukan potongan kupon roti dan dia pun mendapat ide untuk menukarnya dan membawa roti itu menuju kelas Shoko sebagai alasan untuk bertemu. Setibanya di depan pintu kelas, Ishida dihalangi dan tidak diizinkan untuk bertemu Shoko oleh seseorang gadis bernama Yuzuru, yang kelihatan lebih muda dari dirinya. Ishida pun menunda pertemuannya dengan Shoko. Hingga pada sore harinya saat dia sudah pulang dari kursus, Ishida kembali bertemu dengan teman satu sekolahnya, yang berniat mengembalikan sepeda miliknya. Anak itu bernama Nagatsuka, dan sejak saat itu mereka pun menjadi teman yang baik. Ishida kembali mendatangi kelasnya Shoko dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Akan tetapi, Yuzuru tetap tak memperbolehkan siapapun untuk masuk dan menemuinya sampai kapanpun. Yuzuru berkata bahwa dirinya adalah pacar Shoko, agar tidak ada orang yang mengganggunya. Ishida tampaknya harus kembali menunda lagi bertemu dengan Shoko. Karena tertahan oleh Yuzuru, beruntung tiba-tiba Nagatsuka datang dan memaksa Yuzuru untuk menyingkir, hingga terjadi cekcok di antara mereka berdua. Shoko akhirnya menyadari kedatangan Ishida, akan tetapi Ishida yang malu dengan keributan tadi langsung pergi, dan kemudian Shoko mengejarnya. Tapi pada akhirnya mereka memiliki waktu berduaan di sebuah jembatan dan saling berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Kemudian secara tak sengaja buku miliknya jatuh ke dalam air.
Ia pun harus terjun ke air untuk mengambil buku miliknya yang disusul oleh Ishida. Kejadian itu kemudian berhasil difoto oleh Yuzuru menggunakan kamera yang ia bawa. Lalu setelah itu, Yuzuru men-share hasil jepretannya pada malam hari ke akun media sosial yang kemudian membuat Ishida menjadi viral. Keesokan harinya, hal ini kemudian berdampak kepada Ishida, yang akhirnya dia harus mendapat skorsing dari sekolahnya. Setiba di rumah, Ishida dimintai tolong untuk menjemput keponakannya yang bernama Maria di sekolah. Kemudian Maria bilang pada Ishida bahwa di dalam lorong tempat bermain perosotan ada orang yang sedang tertidur. Ishida kemudian masuk ke dalam untuk melihat orang itu, yang ternyata itu adalah Yuzuru. Setelah bangun, Yuzuru berkata jujur kepada Ishida sambil meminta maaf dan mengaku bahwa dialah yang menyebarkan fotonya kemarin. Hingga Ishida harus diskor dari sekolahnya. Terlihat Ishida tidak marah dan malah mengajak Yuzuru ke rumahnya untuk makan bersama. Maria, 暑くない？おいしい！そう？ Di malam hari, Yuzuru diam-diam meninggalkan rumah Ishida dan berjalan sendirian di saat gerimis. Namun, Ishida menyusulnya menggunakan satu payung untuk mengantarnya pulang. Di perjalanan, mereka membicarakan Shoko. Dan walaupun mereka aneh, tapi Ishida masih percaya bahwa Yuzuru adalah pacar Shoko. Sehingga, dia mengatakan untuk tidak mengganggunya lagi. Sesampainya di sebuah jembatan, mereka berpisah dan jujur mengungkapkan kepada Ishida melalui bahasa isyarat bahwa dirinya bukanlah pacar Shoko, melainkan adik perempuannya. Ibu Yuzuru yang juga ibunya Shoko ternyata sudah menunggu. Dia lalu menghampiri Ishida dan kemudian menampaknya. Karena dia masih mengingat kenakalan Ishida kepada anaknya dulu. 行くわよ。いてんですけど。すみませんでした。 Suatu hari, mereka bertemu dengan teman lama mereka saat SD, yaitu Sarah, orang yang juga merupakan sahabat baik Shoko dulu. Kemudian, Shoko dan Sarah larut dalam obrolan dua gadis dewasa, dan itu membuat Ishida merasa risih, lalu kemudian dia meninggalkan mereka berdua. Saat akan nyebrang jalan, dia bertemu dengan gadis kucing yang sedang memberikan kupon promo pada orang yang lewat. Ishida pun memperhatikannya dan dia mengenali gadis itu adalah Ueno semasa SD-nya dulu. どうぞ。よろしくお願いします。 Beberapa hari kemudian, Ishida bersama Nagatsuka mendatangi toko di mana Ueno bekerja sampingan. Namun, Ueno malah bersembunyi setelah menyadari kedatangan Ishida. Saat Ishida pulang, dia bertemu Yuzuru yang sedang bertamu di rumahnya. Lalu, Ishida menitipkan dompet kepala kucing untuk diberikan kepada Shoko sebagai hadiah. Yuzuru pun memberikan dompet itu pada Shoko di malam harinya. Keesokan pagi, Ishida dikejutkan oleh kehadiran Ueno yang kemudian langsung duduk di belakang sepedanya. Sementara itu, Shoko di seberang jalan sedang membawa dompet pemberian Ishida yang dikenali Ueno berasal dari tempat dia bekerja. Kemudian menghampiri Shoko untuk mengganggunya, tapi Ishida menghentikannya dan mengembalikan alat itu pada Shoko lalu meminta maaf. ごめん、西宮。 Di hari berikutnya, Shoko yang merubah penampilannya dengan menguncir rambut kemudian bertemu dengan Ishida. Lalu dia memberanikan diri untuk berbicara kepada Ishida. Tapi karena tidak bisa berkomunikasi, Ishida pun menyarankan untuk menggunakan bahasa isyarat. Sebelum Ishida pergi, Shoko memberikan sesuatu padanya sebagai bentuk terima kasih atas pemberiannya kemarin. Setelah mengumpulkan keberanian, Shoko lalu mengungkapkan isi hatinya kepada Ishida. Tapi hal itu disalah tanggapi oleh Ishida yang mengira Shoko mengucapkan Suki atau diartikan adalah bulan. Karena malu bercampur kesal, Shoko pun pergi. Kita beralih ke kelas Ishida. Setelah sekian lama hanya berinteraksi secukupnya, akhirnya Kawai dengan penampilan barunya menerima kembali pertemanannya dengan Ishida. Kawai juga mengatakan ada satu murid bernama Shiba yang juga ingin berteman dengan Ishida.
Dengan bertambahnya teman Ishida pun kepikiran untuk pergi liburan bersama mereka. Dan sudah pasti dia akan mengajak Shoko yang pada saat itu masih sedikit ngambek dengannya. Shoko pun mendapat SMS dari Ishida. Tibalah di hari libur, dan mereka mengunjungi wahana. Di sana, Ueno meminta Ishida untuk membelikan takoyaki, yang ternyata penjaganya adalah teman baik Ishida saat SD, di mana dia meninggalkan Ishida saat dirinya mencoba bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Shoko dulu. Ternyata ini sudah direncanakan Ueno, yang memang ingin menyatukan mereka kembali. Ueno kemudian mengajak Shoko untuk menaiki salah satu wahana. Tapi sebelumnya Yuzuru menitipkan kameranya kepada Shoko, dan mereka berdua pun terlibat percakapan di dalam wahana. Keesokan harinya, Yuzuru mendatangi rumah Ishida untuk memperlihatkan hasil video rekaman yang terekam dari kameranya, di mana Ueno mengatakan kepada Shoko bahwa dia membenci kehadiran Shoko yang dianggap sudah memecah belah pertemanannya dengan Ishida di SD dulu. Walaupun Shoko meminta maaf, tapi Ueno menolaknya dan terlihat dia malah sempat menyerang Shoko. Keesokan harinya di kelas, Ishida dan Kawe terlibat cekcok karena percakapan yang membahas Shoko pada zaman SD dulu, hingga mereka kembali saling menuduh satu sama lain. Akhirnya, isu itu mereka coba selesaikan di luar jam sekolah, dan mereka pun berkumpul untuk berdiskusi termasuk Ueno dan Sarah yang juga datang. Walau sempat saling memaafkan, tapi kesalahpahaman kembali terjadi yang membuat kelompok ini bubar. Dan hanya menyesalkan Ishida yang harus kembali menyalahkan dirinya sendiri. Kita beralih dulu ke Yuzuru, adik yang selalu menemani dan mengkhawatirkan kakaknya. Di suatu malam, Yuzuru mendapat mimpi buruk mengenai kakaknya, yang membuatnya berfirasat bahwa akan terjadi sesuatu pada kakaknya. Scene kemudian berpindah ke acara pemakaman nenek Shoko dan Yuzuru yang membuat mereka merasa bersedih, khususnya Shoko. Ishida kemudian mencoba menghibur mereka berdua dengan mengajak jalan agar bisa melupakan sedikit kesedihan. Meski itu berhasil pada Yuzuru, tapi sepertinya tidak berlaku untuk Shoko, yang kini dirinya sudah larut dalam perasaan bersalah dan menganggap dirinya lah yang membuat Ishida kembali dijauhi oleh teman-temannya. Dan Shoko mengajak Ishida untuk mempersiapkan kue ulang tahun ibu mereka, yang dimana ibu Shoko masih terlihat kesal dengan Ishida. Tapi pada akhirnya dia diterima duduk untuk makan kue ulang tahun bersama. Di tengah perayaan, Yuzuru mengajak Ishida untuk ikut bersama mereka melihat festival kembang api besok malam. Dan di malam selanjutnya, mereka pun datang bersama-sama. Ketika Yuzuru sedang menemani ibunya membeli cemilan, tak lama kemudian Shoko pamit pulang kepada Ishida dengan alasan dirinya akan pergi belajar, padahal pesta kembang api baru saja dimulai. Tapi dia tetap pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Ishida. Kemudian Yuzuru meminta tolong Ishida untuk mengambil kameranya yang ketinggalan di rumah. Ishida pun pergi untuk mengambilnya. Saat pandangan Ishida tertuju keluar jendela, dia terkejut melihat Shoko yang sudah bersiap menjatuhkan diri ke bawah untuk mengakhiri hidupnya. Karena dia berpikir dirinya selalu membawa masalah untuk orang lain. Tapi Ishida masih sempat menggapainya dan mengerahkan seluruh tenaga untuk menarik Shoko. Ishida kemudian berdoa jika ia berhasil selamat, Ishida berjanji akan menempatkan dirinya ke dalam lingkungan sekitar sebagai pribadi yang lebih baik. Walau pada akhirnya Shoko berhasil diselamatkan, tetapi Ishida pun harus dilarikan ke rumah sakit.
karena mengalami koma dan tak lama Yuzuru datang bersama ibunya untuk menjenguk sekaligus minta maaf pada ibu Ishida. Sementara itu, Ueno sedang memarahi Shoko di luar rumah sakit dan tak berhenti menyalahkannya. Hingga ibu Shoko datang dan menampar Ueno. Tapi Ueno malah balik menyerang dan terjadilah perkelahian yang akhirnya dipisahkan oleh ibu Ishida. Di malam harinya, Shoko bermimpi tentang Ishida yang membuatnya terbangun dan khawatir dengan kondisi Ishida. Dia kemudian menyelinap dan keluar menuju jembatan untuk menenangkan diri. Di saat bersamaan, Ishida juga terbangun dan melepaskan alat medis di tubuhnya, kemudian dia menuju jembatan tempat Shoko berada. Mereka pun bertemu dan saling meminta maaf satu sama lain. Ishida juga berjanji akan membantu Shoko untuk keluar dari masalah hidupnya sebagai seorang teman. Beberapa hari kemudian, Ishida yang sudah sehat kemudian dimintai ibunya untuk menemui Ueno yang juga sudah menunggunya, untuk mengucapkan terima kasih karena Ueno lah yang merawat Ishida saat dia koma. Keesokan hari, saat Ishida sudah sepenuhnya sembuh dan dia akan menghadiri festival di sekolah. Pada awalnya, Ishida tidak berani untuk menatap orang di sekelilingnya yang bahkan mereka terdengar sedang membicarakan Ishida. Ishida kemudian izin pergi ke toilet sebentar dan di sana dia dihampiri oleh Nagatsuka yang sudah kangen dengannya. 君があのまま目を覚まさなかったら僕の全てが終わってしまうところだった。どうしたの？ Di depan toilet, Ishida sudah ditunggu oleh temannya yang lain, termasuk Ueno dan Sarah yang menghadiri festival. Akhirnya, Ishida meminta maaf dan berterima kasih kepada mereka semua. Sementara Ueno masih tidak berubah dan tetap membencinya. Di lapangan area festival, lahirnya Ishida yang mencoba terbiasa untuk menatap orang di sekitarnya. よく学校来れるよね。B組の店マジいいよ。行く行く。 Dan dia akhirnya berhasil.